Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Tunggalya, yang terhormat Bapak Ibu Guru, dan yang terhormat yang tercinta Ananda di kelas berapa? Kelas 4 yang sudah hadir di acara intinya refleksi visi misi sekolah. Nah, hari ini Bapak Ibu dan juga Ananda kelas 4 kita akan menyimak diskusi. Jadi yang namanya visi misi alhamdulillah di sini udah ada guru penggerak, calon guru penggerak seperti Linda yang alhamdulillah sudah lolos di angkatan ke-10. Sekarang ini beliau sedang belajar dalam pendidikan guru penggerak tentang membuat visi sekolah dan sudah selesai membuat visi sekolah. Nah, ini mohon maaf bukan berarti langsung diganti visi yang ada, ya bukan. Kami hanya sekedar ingin mendiskusikan dengan Bapak Ibu guru di sini yang ternyata sangat mendukung gitu ya keberadaan Ibu Linda sebagai guru penggerak. Dan visi yang sudah dibuat oleh Ibu Linda ini memang sudah selaras dengan kurikulum merdeka yang baru saat ini. Dan nanti walaupun ini adalah suatu pembelajaran buat Bu Linda di PGT, di Pendidikan Guru Penggerak, mohon nanti berkenan ya untuk aktif berdiskusi membahas tentang visi sekolah, keselarasannya dengan kondisi dan program zaman sekarang. Untuk itu, untuk mempermudah keadaan acara kali ini, kita akan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu, saya hanya membantu di sini. Perkenalkan, nama saya Yulia Ribayana. Saya adalah pengajar praktik ya, pengajar praktik yang kebetulan membersamai mendampingi Ibu Linda selama luring di acara pendidikan guru penggerak. Nah, kita mulai saja Bapak Ibu. Mungkin ada sambutan dulu dari Bapak Kepala Sekolah kita tercinta. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan kesempatan kepada saya sebagai kepala sekolah untuk memberikan sambutan tentang adanya kegiatan pendampingan yang pada hari ini. Bapak Ibu guru SDN Jatimula yang saya hormati, anak-anakku dari kelas 4 yang Bapak cintai dan banggakan. Alhamdulillah pada hari ini hari Jumat kita bisa berkumpul dalam acara pendampingan diskusi tentang visi dan prakarsa. Ada perubahan. Kebetulan Ibu Linda ini sebagai guru penggerak proses nanti kalau misalkan lolos menjadi guru penggerak. Namanya juga guru penggerak, mungkin bisa menggerakkan, minimal memotivasi rekan sejawat di sekolah masing-masing. Adapun misalkan yang nantinya lebih tinggi itu mungkin satu gugus, satu kecamatan. Alhamdulillah. Kemudian hal yang lain berkaitan dengan acara hari ini, Bapak menitip kepada rekan-rekan guru yang hadir untuk nanti proaktif dalam berdiskusi
termasuk mungkin anak-anak, ya, menyukseskan, mendukung proses tahapan Ibu Winda dalam mencapai nanti guru penggerak. Secara khusus, pribadi saya sebagai kepala sekolah ini sangat membanggakan sekali bahasa Sunda Majelis. Di SDN Jatinunggal 2 ada seorang guru yang kemarin alhamdulillah sudah lolos untuk guru penggerak. Namun ada beberapa tahapan, kalau tidak salah 7 bulan Ibu ya, 7-8 bulan, itu proses yang lumayan panjang. Diperlukan ketekunan, ketelitian, kemudian mencari inovasi dan lain sebagainya, sehingga Ibu Winda nantinya kalau sudah mendapat kriteria untuk bergerak menjadi guru yang mungkin bisa disesuaikan dengan era yang sekarang, kurikulum yang sekarang, metode-metode terbaru, pendekatan-pendekatan terbaru, sehingga berharap ini kepada rekan-rekan yang lainnya yang maaf belum, ya, nah, mungkin termotivasi, tergugah untuk menjalani tantangan sebetulnya Pak ya. Kemudian ya, Bu Ira, alhamdulillah kamu, Bu Fitri, ini tantangan. Supaya apa? Supaya kita itu lebih meningkat. Mungkin itu saja supaya waktunya tidak terlalu lama, sambutan ala kadarnya. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutannya. Dan ini kehadiran Bu Winda memang mudah-mudahan menjadi sesuatu yang membuat maju di SD Negeri Jatinunggal 2. Tepuk tangan untuk Bu Winda dan baik, selanjutnya kita tanpa basa-basi kita akan mendengarkan, menyimak puisi dulu ya dari Ibu Winda, dan dilanjutkan dengan pemaparan visi-visi sekolah ini dan visi-misi yang sudah dibuat Bu Winda. Pada Bu Winda dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membaca puisi akan dibacakan sama Bapak Kedan. Bersedia? Ya, silakan waktu dan tempat. Kami persilakan membaca puisi karya Bapak Insinyur Soekarno. Ya. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Dunia, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Dunia itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebek, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dan dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur palangan, bukan lagi pangkur palangan yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Presio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia.
Jikalau aku mendengarkan burung bertutur menyanyi di pohon tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung bertutur, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang berbinar-binar bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Dan dari saya Menurut Bapak, puisi ini bagaimana perasaan Bapak ketika membaca puisi ini? merasa terharu, Ya, terpesona dengan keadaan isi dari puisi tersebut, karena di sana mengilhami atau menghikmati hikmah dari puisi tersebut kan. Berarti yang diceritakan dalam puisi ini mengacu kepada nama saja, yaitu Indonesia yang akan maju ke depan. Itu menurut saya. ya. Terima kasih Bapak ya atas sudah membacakan puisinya. Puisi tersebut menunjukkan visi presiden pertama kita akan wujud kesatuan dari ragam kekayaan yang ada di Indonesia. Beliau begitu kuat menggambarkan pesan beliau tersebut lewat sepotong puisi. Kita belajar bahwa visi dapat disajikan dalam bentuk yang beraneka ragam dan apapun bentuknya. Visi itu harus menyemangat, menggerakkan hati dan kolaborasi tiap anggota dalam suatu komunitas. Di sini saya akan berdiskusi ya, mengajak Bapak Ibu SDN Jatinunggal 2 untuk berdiskusi mengenai visi dan prakasa perubahan sekolah. Ini merupakan salah satu tugas kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 10 ya. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Berikut adalah fasilitator saya, yaitu Bu Eko Sri Wijayanti MPD, dan pengajar praktik Ibu Yulianti Mulyana MPD ya. Sebelum ke visi, saya akan mengajak rekan-rekan untuk mengetahui dulu ya, filosofi menurut Ki Hajar Dewantara dan membahas tentang profil pelajar Pancasila, karena visi yang kita buat harus mengarah ke filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ya, adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal menuntun, murid guru harus berpijak pada nilai dan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas dan menggerakkan komunitas praktisi di sekolah untuk berkolaborasi dalam mewujudkan visi dan misi sekolah. Maka dari itu, warga sekolah, yaitu kepala sekolah, guru dan murid harus bekerja sama dalam mewujudkan visi dan misi sekolah dengan cara menumbuhkan budaya positif dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan di lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu mengenai pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak
baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya yaitu tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara itu identik dengan pendidikan karakter. Ya, menanamkan karakter pada murid harus dilakukan dengan cara memberi contoh, membimbing, dan memotivasi. Dengan demikian murid akan mudah memahami dengan cara yang mereka lihat dan rasakan dalam menanamkan nilai-nilai karakter harus seimbang supaya tercapai kesempurnaan budi pekerti pada diri murid. Ya. Selanjutnya pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang menuntun. Ya. Pendidikan harus berpusat pada murid. Guru bertugas sebagai pembimbing yang menuntun murid dalam mengembangkan potensi yang dimiliki murid. Guru harus dapat mengarahkan murid untuk mengembangkan minat dan bakat murid serta memberi dukungan dan dorongan supaya murid termotivasi lebih percaya diri dan semangat dalam mewujudkan harapan yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi pendidikan harus berdasarkan kodrat alam, yaitu sesuai dengan karakter, minat dan bakat murid. Pendidikan harus disesuaikan dengan potensi yang dimiliki murid dan sesuai dengan lingkungan alam serta budaya murid. Tujuannya supaya murid dapat mengembangkan sesuai potensi yang ada pada dirinya atau lingkungannya. Pendidikan harus berdasarkan kodrat zaman, yaitu dalam memberikan pendidikan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman masa kini supaya pendidikan lebih maju dan dapat bersaing secara global. Itu menurut pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Nanti visi kita juga harus mengarah kepada pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Ini yang sangat familiar ya. Ing ngarso sung tulodo ing madya mamun karso tutuluh handayani ya. Guru harus mampu memberikan contoh baik di depan murid, karena dengan memberikan contoh baik dalam berperilaku merupakan pembelajaran yang bermakna untuk murid, yang akan selalu diingat murid sampai dewasa. Selain itu, guru harus dapat menuntun muridnya dengan cara memberikan bimbingan, motivasi, dan dorongan supaya murid dapat lebih percaya diri dalam mengembangkan minat dan budaya sehingga terwujud nilai-nilai budi pekerti pada diri murid. Jadi, pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara itu identik kepada pendidikan karakter. Bagaimana cara menanamkan pendidikan karakter itu? Yaitu dengan salah satunya yaitu kita harus memberikan contoh kepada murid supaya murid dapat melihat, karena pembelajaran yang dengan cara mencontoh itu akan bermakna, akan diingat oleh murid sepanjang hayatnya. Kemudian untuk mewujudkan visi ya, itu seorang guru harus memiliki nilai-nilai guru penggerak. Maksud penggerak ini bukan berarti guru yang ikut guru penggerak, tapi semua guru harus memiliki nilai-nilai guru ini ya. Salah satunya yaitu berpihak pada murid, reflektif, kemudian mandiri, yang keempat kolaboratif dan inovatif ya. Tujuannya untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan menciptakan profil pelajar Pancasila. Selain nilai juga harus memiliki peran guru yang baik. Salah satu peran guru ya yang dikategorikan sebagai guru yang penggerak gitu ya, yang menggerakkan itu menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid dan menggerakkan komunitas praktisi. Saya rasa di sini Ibu Bapak guru itu sudah
memenuhi peran ini ya. Karena kita juga sudah sering ya melakukan kolaborasi seperti ini, dan mudah-mudahan kedepannya kita semua guru semuanya yang ada di SD Jatimangel 2 bisa menjadi coach ya, mempunyai kemampuan menggerakkan komunitas praktisi untuk berbagi praktik baik ya kepada rekan-rekan guru yang lain. Menurut saya, peran seorang pendidik harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu memberikan contoh teladan baik kepada muridnya supaya murid memiliki karakter baik sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidik harus dapat menuntun muridnya ke arah yang lebih baik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, itu adalah kesimpulan dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara menurut saya ya. Supaya pendidik dapat memberikan pendidikan yang menuntun muridnya ke arah yang lebih baik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, maka pendidik harus dapat memahami dimensi-dimensi yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Anak-anakku ya, kelas 4 pasti sudah tahu ya, menyanyikan lagu dimensi profil pelajar Pancasila ya. Dulu Ibu pernah berkolaborasi bersama Bu Fitri, guru agama, menyanyikan profil Pancasila. Sekarang Bu Fitri berdiri, kita sama-sama berdiri. Ya, berdiri ya. Berdiri semuanya supaya kelek ya. Sama dengan SBG dulu ya. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernama ini. Tepuk tangan. Ya, terima kasih ya, masih hafal ya. Jangan hafal saja, tapi harus diterapkan ya nilai-nilai yang ada di 6 dimensi profil pelajar Pancasila ya. Profil pelajar Pancasila tersebut akan terwujud jika seorang guru dapat memiliki visi untuk mewujudkan perubahan kepada murid ya, ke arah yang lebih baik. Dari visi tersebut, maka guru akan termotivasi untuk menuntun muridnya sesuai yang diharapkan. Supaya dapat menciptakan visi yang berpihak pada murid, maka kita dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif ya. Apa itu inquiry apresiatif? Yaitu suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang. Nah, ini adalah berdasarkan paradigma inquiry apresiatif yang telah saya rancang, visi yang telah saya buat ketika mengerjakan tugas di PGP. Saya membuat visi untuk diri saya sendiri dan murid saya ya, itu mewujudkan pembelajaran aktif, kreatif, dan kolaboratif yang berpihak pada murid ya. Nah, kemudian dari hal tersebut saya mencoba mewujudkan paradigma inquiry apresiatif melalui prakasa perubahan. Dari visi itu dibuat prakasa perubahannya, yaitu saya menumbuhkan pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan anak melalui metode praktik ya. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode baja. Apa itu baja? Baja itu mengandung arti. B-nya itu buat pertanyaan, A ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabat rencana, A-nya atur eksekusi. Nah, ini adalah
saya buat tadi tercapai dan terwujud. Salah satunya dengan membuat prakarsa perubahan. Ibu ingin, apakah ingin mendengar ya dari siswa saya, apakah pernah dipraktekkan atau tidak ya visi yang saya buat ini ya, apakah pernah tidak ya ibu melakukan kegiatan pembelajaran ya dengan metode praktik ya Pak? Ini dulu ya, pernah tidak? Pernah, iya. Apa metode pembelajaran apa yang menurut dia berkesan, senang ketika dalam materi apa? Membuat buket bunga. Bagaimana perasaan? Senang. Ya, bagaimana yang lain? Sehingga kalian bisa membuat buket ya. Paling praktik atau ibu ceramah? Praktik, karena gak kerasa katanya ya waktunya itu ya. Ini Ratna, silakan. Apa yang paling berkesan mengenai metode praktik yang pernah ibu lakukan, Ratna? Ini yang di sini apa? Mengukur volume air. Ya, dulu saya pernah melakukan mengukur volume air dengan satuan tidak baku di luar ya. Mereka merasa itu bukan pembelajaran katanya, yang gak merasa itu lagi belajar gitu ya katanya. Ambil airnya diobok-obok gitu ya, kayak bermain katanya ya. Alhamdulillah mereka mengerti mengenai pembelajaran mengenai pengukuran air dengan alat satuan tidak baku ya. Terima kasih ya. Tepuk tangan yang sudah bisa mengungkapkan pendapatnya. Selanjutnya, nanti kita akan berdiskusi mengenai visi sekolah ya, Bapak Ibu. Sebelum berdiskusi, ini contoh visi yang saya buat, contoh visi saya dan prakarsa perubahan saya. Ini bagiannya. Nanti Ibu Bapak kita diskusi mengenai visi dan apa kita akan membuat prakarsa perubahan apa untuk sekolah ini. Nanti Bu kita akan buat di kanvas baja ini ya. Yang saya buat yaitu mengenai B ya, buat pertanyaan utama ya. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan atau aset potensi peluang. Pertanyaan yang saya buat yaitu apa yang harus saya lakukan untuk menumbuhkan pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan anak ya. Tindakan penyelidikannya yaitu melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah untuk bertukar pikiran mengenai pentingnya menumbuhkan keaktifan anak pada saat pembelajaran. Membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan keaktifan anak di saat pembelajaran. Kemudian A-nya ambil pelajaran. Di sini A itu menunjukkan pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk mengenali kekuatan aset potensi peluang lewat kegiatan penyelidikan ya. Di sini ada tata caranya ya. Nanti sama saya dikasih tabel gambar bagiannya ya. Pertanyaan yang saya buat yaitu siapakah rekan sejawat di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan anak di kelas. Kemudian aktivitas apa saja yang menurut anak-anak membuat mereka merasa lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang meningkatkan keaktifan anak. Ya, ininya tindakan penyelidikannya mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan anak. Kedua, mewawancari rekan guru yang memiliki pengalaman baik. Ya. Kemudian melakukan survei kepada murid.
kemudian meminta pendapat dari kepala sekolah. Makanya di dalam kurikulum mereka, si anak itu sebelum materi ke pembelajaran suka menggunakan diagnostik non kognitif gitu ya. Jadi ketahuan minat bakat siswa itu kemana arahnya ya. Selanjutnya G, gali mimpi. Pertanyaan yang saya buat, apa saja kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keaktifan anak pada saat pembelajaran? 2. Apa yang akan dilakukan jika pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan anak telah berjalan dengan baik? Itu tindakan penyelidikan, yaitu membuat desain pembelajaran yang menarik dan berkreatif. Jadi jangan itu saja ya, jadi ya harus bervariasi gitu. Kemudian konsisten dan mengembangkan kompetensi untuk menggali ide baru dalam mendesain pembelajaran. Yang ketiga, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan melakukan refleksi setelah pembelajaran. Refleksi itu wajib ya, yang wajib dilakukan oleh seorang guru untuk mengetahui kekurangan kita dalam pembelajaran untuk diperbaiki ke depannya. J ya. J itu jabatan rencana. Pertanyaan yang saya buat yaitu, apa langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan anak? Yang kedua, apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas? Tindakan penyelidikannya yaitu menyajikan kegiatan pembelajaran yang menarik, perhatian murid seperti kegiatan praktik sehingga anak dapat ikut berperan dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, melakukan tanya jawab mengenai materi pembelajaran berdasarkan pengalaman murid dan pengetahuan yang dimiliki murid ya. Selanjutnya A, atur eksekusi. Pertanyaan yang saya buat yaitu, siapa yang bisa mengarahkan dan membantu saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan anak? Tindakan penyelidikannya yaitu mengajak kepala sekolah dan salah satu rekan guru lain untuk mengobservasi kelas saya pada setiap minggunya. Jadi tetap kita harus punya penilaian dari rekan guru juga selain kepala sekolah ya. Selanjutnya, diharapkan perubahan prakarsa tersebut dapat mewujudkan peran pendidik dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid dengan mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman, serta dapat menciptakan profil pelajar Pancasila. Alasan saya membuat visi tersebut karena saya ingin melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid untuk mewujudkan murid yang aktif dalam mengikuti pembelajaran dan memiliki kreativitas serta dapat berkolaborasi dalam pembelajaran sehingga akan terbentuk murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yaitu kita akan mulai berdiskusi. Tadi sudah saya contohkan ya mengenai visi saya, kemana visi kita akan mengarahnya, ke filosofi siapa? Ki Hajar Dewantara ya. Kemudian kita harus sesuai dengan dimensi-dimensi profil Pancasila. Apakah visi sekolah SD Jatinunggal 2 sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara atau sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Ini saya akan bagikan ya visi sekolah yang sudah kita buat ya. Kita diskusikan lagi, kita analisis lagi di sini. Apakah sudah mengarah ke filosofi Ki Hajar Dewantara atau dan profil pelajar Pancasila?
bisa dibacakan visi SDN Jatinunggal 2 sama Pak Ujat. Sini Bang. Di sini biar kelihatan. Itu aja. Ini aja dibacakan dulu aja visinya. Visi SDN Jatinunggal 2. Visi SDN Jatinunggal 02. Terbentuknya peserta didik SDN Jatinunggal 02 yang jujur, agamis, terampil, inovatif atau jati, dan bersikap dinamis, unggul, serta adaptif atau 2. Jadi di sini setiap ini bisa disingkat jati 2 ya. Jadi setiap huruf memiliki arti sendiri ya. J-nya jujur, A-nya agamis, T-nya terampil, I-nya inovatif, dan bersikap 2. D-nya dinamis, unggul, serta adaptif. Ya. Terima kasih. Nah, misi Jatinunggal 2 ya. Selain visi ada misi. Bu Ira bisa dibacakan misinya? Terima kasih. Misi Jatinunggal 2 ya. Saya akan membacakan misi dari SDN Jatinunggal 2. Misi SDN Jatinunggal 2. Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan misi. Adapun misi yang disusun berdasarkan visi di atas antara lain sebagai berikut. Jadi yang pertama itu meningkatkan keyakinan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, meningkatkan kreativitas yang terampil dan handal dalam meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan layanan pendidikan dan pengajaran demi terwujudnya nuansa pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Yang keempat, menyelenggarakan program pendidikan yang dinamis serta senantiasa berakar pada sistem nilai adat istiadat, agama, dan budaya masyarakat dengan tetap mengikuti perkembangan iptek. Yang kelima, meningkatkan prestasi di bidang apapun sesuai bakat yang ada di lingkungan SDN Jatinunggal 2. Ya. Terima kasih ya. Selanjutnya di sini ada kalimat rumpang ya. Cita-cita untuk murid. Di sini Bapak sangat tuangkan kalimat rumpang ini harapan Bapak Ibu mengenai cita-cita untuk murid Bapak Ibu di sekolah SD Jatinunggal 2. Tadi sudah saya berikan ya, silakan diisi nanti. Saya akan bertanya kepada Bapak atas jawaban yang Bapak Ibu tulis ya. Mungkin ada yang sudah ya, Pak Ujat ya diisi. Itu bebas ya, sesuai dengan keinginan Bapak Ibu terhadap muridnya. Ya, silakan Pak Ujat. Kita video. Ya, semuanya sudah? Ini bacakan saja ya. Satu yang Kita memimpikan murid-murid yang mandiri, mandiri, dan percaya diri. Kemudian kita percaya. Kita percaya bahwa murid adalah memiliki banyak potensi. iya, memiliki banyak potensi. Ya, mungkin punya pendapatnya ya.
Ya segitu. Ya, kemudian di sekolah kita Di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan yang merupakan hal yang paling penting untuk semua siswanya. iya, disiplin, asal Kedisiplinan. mulanya disiplin ya. Ya. Kemudian murid Murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang tadi oh iya, kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa berkolaborasi dengan semua warga di sekolah. iya. Kemudian ya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kedisiplinan dapat membawa atau menumbuhkan karakter anak lebih baik lagi. Iya, terima kasih. Ya. Ya, tepuk tangan. Ya. Ini barangkali Bapak Kepala Sekolah ingin menjawab mengenai kalimat rupa cita-cita untuk murid. Silakan Bapak. Ingin tahu dari pendapat Bapak. Mungkin jawaban dari Pak Ujang itu sudah termasuk mengacu ke visi bahkan misi dari sekolah ya. Tidak menafik kita memimpikan murid-murid yang mempunyai kepercayaan diri itu sangatlah suatu tantangan yang sangat baik. Apalagi semua siswa itu mempunyai kepercayaan diri. Nah, kenapa siswa tadi dikatakan kepercayaan diri? Artinya dia bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Mulai dari berangkat dari rumah untuk menuju sekolah, di sekolah, berinteraksi dengan teman, guru, dan lain sebagainya, warga sekolah yang lainnya. Kemudian tahapan proses dia mendapatkan pengetahuan dan sebagainya, sampai dia pulang lagi ke rumah, dia bisa bertanggung jawab. Nah, dari kata tadi percaya diri muncul, kalau percaya diri dia segala kompetensi dasar yang sudah dimiliki oleh siswa nanti akan muncul baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah itu yang mungkin diharapkan dari sekolah secara umum. Kemudian kita percaya bahwa murid itu mempunyai karakter atau potensi yang beraneka ragam, sehingga keberaneka ragam itu mempunyai salah satu potensi yang harus kita kembangkan. Di sekolah kita mengutamakan selain kedisiplinan, mungkin ini tambahan ke tutur kata keramah-tamahan ya. Nah, keharmonisan di sini, keharmonisan. Karena anak sekarang itu kalau misalkan kita salah dalam pendekatan memberikan suatu karakter, nantinya siswanya bukannya menurut, tapi akan menolak dengan begitu saja. Jadi ini harus kita camkan keharmonisan. Bapak Ibu guru nanti resepnya umumnya ada waktu luang ngobrol atau berdiskusi, kita juga akan sama. Nah, dari hal-hal yang mungkin kita tidak perhitungkan, anak bisa mencontoh hal-hal seperti itu. Murid di sekolah kita sadar bahwa betul bahwa sekolah itu mungkin tadi kata Pak Ujang ini menamakan sekolah itu kalau digambarkan sebagai lahan atau ladang karakter, ladang ilmu pengetahuan, ladang dan sebagainya yang positif, sehingga siswa kita motivasi, kita arahkan supaya siswa tersebut sadar bahwa dia mempunyai tujuan dari rumah ke sekolah itu ingin belajar bersama-sama ya. Kemudian ini yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ini suatu pendidikan itu harus adanya kerjasama supaya situasi di sekolah itu nyaman dan kondusif. Kemudian siswa proses pembelajarannya juga menyenangkan, sehingga alhasil nanti akan mengacu ke visi dan misi sekolah,
siswanya menjadi lulusan yang tadi kata Pak Ujang jadi buah seperti itu. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Jawabannya sangat luar biasa, inspiratif sekali buat kita ya. Baik, selanjutnya kita ke kegiatan diskusi ya. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita murid? Di sini mungkin ada Bapak Ibu yang ingin berpendapat. Ya, Bu Ira, Ya. silakan. Tentang visi. Benar itu Wira. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Menurut kita diskusikan saja ya. Kalau menurut Bu Ira bagaimana? Menurut saya Ada. Ya. menurut saya visi yang sekolah ini sudah sesuai ya Ya. dengan yang Cita-cita murid. ya, dan kita sudah terapkan juga Iya, kan. sesuai dengan Jadi sudah sangat sesuai gitu, Iya. dengan visi-visinya gitu. yang kita buat. Yang kita buat. Mungkin Pak Dadan bagaimana? Apakah sudah sesuai visi yang kita buat? Menurut Bapak bagaimana? Menurut pandangan saya, sebuah visi di sekolah itu adalah perlu dilaksanakan gitu. Ya. Menurut jawaban yaitu secara pribadi sudah sesuai dengan cita-cita kita Cita-cita semua. murid. Ya. Ya. Kemudian murid itu mencapai keberhasilan di dalam pembelajaran secara kodrat Ya. pada zaman Iya. itu kalau secara simpelnya Sudah sesuai dengan visi kita ya? sudah. Iya, dari ya. Kemudian Bu Fitri, bagaimana menurut Bu Fitri? Sudah sesuai ini sudah sesuai, sudah sesuai. Silakan Pak Ujang ingin menuangkan pendapatnya, gitu ya. Yang mana ini? Ya, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita untuk murid? Ya, sudah sesuai menurut pendapat saya ya, karena visi yang kita buat yaitu menumbuhkan karakter peserta didik yang berpusat pada murid Oh, iya. dan sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila, iya. Segitu. Ya, menurut saya visi yang kita buat sudah mencakup ya, yaitu menumbuhkan karakter ya pada diri murid ya, dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya. Nah, ada yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Bagaimana? Ada tidak? Sudah cukup. Ya, karena waktu dulu juga kita berdiskusi dengan visi ya sudah ya. Sekarang 2 kali diskusinya ya. Dari soal pemantik tadi ya, kesimpulan kegiatan diskusi ya mengenai visi sekolah. Visi sekolah yang dibuat SD Jati 02 sudah selaras dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu dapat menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selain itu, visi SD Jati 02 menanamkan karakter pada murid dengan cara memberikan contoh, membimbing dan memotivasi. Dengan demikian murid akan mudah memahami dengan cara yang mereka lihat dan rasakan dalam menanamkan nilai-nilai karakter. Sudah sesuai dengan kebutuhan murid dan aset sekolah yang dimiliki, sehingga akan tercapai kesempurnaan budi pekerti pada diri murid sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila ya. Selanjutnya ya,
Berikut contoh perilaku, karakter, sikap, dan perlu murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang telah dirumuskan. Ya, semua warga SDN Jatinegara 2 melaksanakan disiplin positif. Ya, ini hasil dari diskusi kita ya. Guru ramah kepada anak dan mengajar dengan menyenangkan. Ya, kepala sekolah dan guru rutin melaksanakan kegiatan komunitas belajar seperti kegiatan ini juga ya, dan berbagi praktisi baik untuk kemajuan sistem pembelajaran di sekolah. Kemudian guru dan murid melakukan refleksi di setiap akhir pembelajaran. Ya, ini wajib, betul ya. Kemudian orang tua bekerja sama mendampingi anak belajar di rumah. Ya, itu untuk mewujudkan supaya visi yang kita buat itu terwujud ya dari diskusi kami ya. Kemudian yaitu menggali pendapat peserta terkait inisiatif prakasa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi ya. Di sini kita diskusi lagi ya untuk menjawab pertanyaan ini ya. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Sebelum kita mendiskusikan prakasa perubahan, kita jawab dulu ini ya, supaya nanti membuat prakasa perubahan dalam kanvas baja itu lebih mudah ya. Ada yang ingin menjawab dari pertanyaan nomor 1? Silakan. Ya, silakan. Menurut Bapak, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Sudah dalam bentuk harus ada inisiasi untuk berubah bagaimana sekolah kita mencapai visi sekolah. Tapi sebelumnya itu harus berangkat dulu dari mana kita berawal. Oh, iya. Berawalnya itu kita dilalui oleh kegiatan-kegiatan yang memang dilaksanakan secara rutinitas. Iya. Menyenangkan di dalam kelas Iya. ataupun di luar kelas sebagai unit tetap disebutkan pembelajaran yang bersifat karakter, terutama dalam karakter anak itu Ya. dihimpun dari mana kegiatan tersebut dapat dilihat sehari-hari. Bagaimana dia kata kepala sekolah begitu berkata jujur, baik, gitu. Dalam sehari-hari sopan, dan yang lebih mendalam lagi itu ada proses peduli. Bagaimana peduli kepada teman lain gitu, yang merasa sedikit kesulitan dalam berpraktek, berdiskusi ataupun pokoknya yang real aja. Iya, siap. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana, setuju? Iya. Kemudian ini selanjutnya yang kedua ya. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Silakan berdiskusi dulu ya. Kira-kira apa? Ya silakan Pak Ujang. Yang kedua, kira-kira apa ya? Apa saja kolaborasi ya? Kalau menurut saya kolaborasi untuk mewujudkan visi sekolah yaitu mensosialisasikan mensosialisasikan dulu visi sekolah dan melakukan prakasa perubahan dulu. Iya, benar ya. Kalau namanya sosialisasi itu pasti nanti maksud belajar itu kan dikasih brosur, dikasih apa-apa melalui supaya bekerja sama ya. Jadi si anak itu dibimbing sama guru di rumah, sama orang tua juga harus tahu visi sekolah juga ya. Dan yang lebih real lagi kalau ada sempat waktu itu warga sekolah ya kita semua mengikutkan ada sempat momen kalau tidak terjadwal ataupun tidak serta merta, tetapi ada misalkan ada kondisi ada PIP orang tua lagi ngumpul diiklankan aja. Iya. Seperti itu momen rapat tapi tidak terstruktur sistematis. Iya bisa kayak gitu juga ya. Yang kedua lanjut yang ketiga,
apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru orang tua kepada sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Mungkin Bu Ira ingin meluangkan pendapatnya. Yang ya ketiga. Mungkin dengan diadakan konseling mungkin. Bimbingan konseling, iya, iya. Lanjut aja ya. Yang keempat, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Ya. Mohon maaf kepada semua. Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk? Saya yakin Ibu di sini tidak di explore, Ya. opening, Ya. membuka diri. Semuanya ini saya kira sudah memahami benar. Iya. Apakah bisa kapasitas saja di sini banyak ngomong gitu ya? Iya, gampang. Mungkin saya hanya menerapkan begini. Kalau bentuk kegiatan itu harus ada bentuknya, memang kalau langkah konkret itu harus ada kenyataannya sama, itu harus ada praktek Bu. Iya. Jadi melalui perilaku seseorang itu ada cerminan bahwa yang baik ini menjadi idola saya. Murid juga mengidolakan guru namanya ini. Iya. Atau meniru, tidak pure ke seseorang tapi bisa tersebar ke teman, konkretnya ke guru, keluarga, karena dia sudah berperilaku memang tadi ini karakter. Iya. Menunjukkan karakter. Oh dia disiplin, kerja yang bagus, ngawalin juga suka ada jadwalnya. Jadi kelihatan itu. Oh mungkin anak juga merespon bahwa misalkan berangkat misalkan ke sekolah jam segini, insya Allah, apalagi guru sudah DHE ya. Iya. Itu saya menitik beratkan kalau saya lempar ke forum, ke publik, itu kredibilitas untuk SD saya dipertanyakan atau tidak dipertanyakan saja dimohonkan di publik. Ini maksudnya, oh hadir. Jadi karakter siswa itu tidak perlu oh ini pandai atau tidak pandai. Minimalnya kehadiran siswa itu di setiap kelas itu merasa full 80% atau 90% itu dalam kehadiran sudah merupakan respon dari mereka itu senang untuk datang ke sekolah. Disiplin ya, disiplin. Ya kecilnya dari absen saja. Iya, disiplin ya. Ya. Terima kasih ya. Ya, selain itu juga ya kami berkolaborasi ya antara guru, murid, kepala sekolah untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan itu harus satu tujuan ya, harus satu tujuan. Selanjutnya kira-kira Ibu Bapak, bagaimana rancangan waktunya dalam melakukan kegiatan merancang prakarsa perubahan? Waktunya ya. Ya. Oh, untuk Bagaimana rancangan waktunya paling waktu setelah pulang sekolah. Iya. Di komunitas belajar SD Jatinunggal. Iya, ya kita selalu melaksanakan kegiatan komunitas belajar ya. Ketika kita menemukan suatu permasalahan, kita diskusikan dengan rekan guru seperti itu ya. Nah, ini ya, kira-kira prakarsa perubahan SD Jatinunggal 2 ya. Ini sebenarnya sudah didiskusikan ya. Mengenai prakarsa perubahan SD Jatinunggal 2 ya. Kira-kira Bu Ira bagaimana dengan prakarsa perubahan yang ini? Coba dibacakan. Menumbuhkan nilai-nilai religius pada peserta didik dengan melakukan kegiatan keagamaan di sekolah. Iya, itu prakarsa perubahannya lebih khusus ke religius yang kita buat. Ya. Bagaimana kalau kita membuat prakarsa perubahan mengenai nilai-nilai religius dulu? Gimana, setuju? Karena kan visi kita kan luas gitu ya, umum gitu ya. Kita ke nilai-nilai religius dulu. Apakah setuju atau tidak? Ya. Bagaimana kalau kita buat prakarsa perubahan
Ya, karena di dalam visi kita juga tertulis nilai-nilai religius ya, agamis gitu ya. Nah, nanti saya akan berdiskusi di tabel Prakasa Perubahan ya. Barangkali ada yang berpendapat menuangkan ke dalam tabel pertanyaan dalam Prakasa Perubahan. Ada yang sudah? Tadi kan sudah dicontohkan sama saya ya. Kira-kira apa ada yang kurang dipahami gitu? Kita diskusikan. Mengenai yang pertama B ya. B. Kita diskusi saja. Buat pertanyaan. Buat pertanyaan. Ada? Ya, Bu Ira katanya sudah apa? Apa yang langsung saja pertanyaannya? Ya. Apa yang harus saya lakukan untuk menumbuhkan pembelajaran yang dapat menumbuhkan nilai-nilai religius pada peserta didik? Iya. Ya. Ininya kira-kira tindakan penyelidikannya apa? Melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat Ya. dan kepala sekolah untuk bertukar pikiran mengenai pentingnya menumbuhkan nilai-nilai religius pada peserta didik. Oh iya. Gimana? Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju. Ya, kita beralih ke ini ya. Ke ini aja. Ke yang kedua ya. Yang kedua apa? Ambil apa? Sudah ini ya punya jawabannya. Kira-kira apa? Pertanyaannya. Iya, pertanyaannya apa kira-kira di dalam atur eksekusi? Siapa yang bisa Ya. mengarahkan dan membantu dalam menerapkan dan menumbuhkan nilai-nilai religius pada peserta didik. Iya. Ya. Itunya tindakannya apa? Tindakan penyelidikannya? Kepala sekolah dan guru. Kepala sekolah dan guru-guru berkolaborasi untuk mengobservasi peserta didik dalam menumbuhkan nilai-nilai religius pada diri peserta didik di lingkungan sekolah minimal seminggu sekali. Iya. Ya, kanvas baca itu bisa metode ATM juga ya. Ambil, modifikasi, ambil, tiru dan modifikasi ya sesuai dengan